Saya Hesti dari kelompok 5, pengertian dan definisi buku teks. Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan instruksional, yang diperlengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran. Yang kedua, ada fungsi buku teks. Fungsi buku teks menurut Tarigan tahun 2009, dunia kita kini adalah dunia buku, atau dengan kata lain, dunia kita kini adalah dunia baca. Perlu kita sadari bahwa semua buku teks, atau buku pelajaran merupakan sarana atau instrumen yang paling baik dan ampuh karena memberikan pengaruh besar terhadap suksesnya pembelajaran di kelas. Buku teks merupakan sarana penting bagi penyediaan dan pemenuhan pengalaman tak langsung dalam jumlah yang besar dan terorganisasi rapi. Perkenalkan, nama saya Nurpatia. Di sini saya akan membacakan karakteristik buku teks menurut Mukhlis. Karakteristik buku teks dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Secara umum, buku teks merupakan karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu, sosok buku teks sama dengan sosok karya tulis ilmiah pada umumnya. Kesamaan ini terlihat pada hal-hal berikut, seperti dari segi isi buku teks, yang kedua dari segi sajian materi, yang ketiga dari segi format. Jenis buku teks menurut Tarigan ada 4 dasar atau patokan yang digunakan dalam pengklasifikasian buku teks, yaitu yang pertama berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi, yang kedua berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan, dan yang ketiga berdasarkan jumlah penulis buku teks. Perkenalkan, nama saya Niken Oktavianti Dewi. Di sini saya akan melanjutkan slide dari teman saya. Kualitas buku teks Greene dan Petty dalam Tarigan 1986 merumuskan butir-butir dalam penilaian buku teks, yaitu yang pertama, buku teks itu haruslah menarik minat anak-anak. Yang kedua, buku teks itu haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa. Yang keempat, buku teks itu ialah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang terakhir, buku teks itu isinya haruslah berhubungan erat. Selanjutnya, dasar-dasar penyusunan buku teks. Patokan penyusunan buku teks yang dijabarkan dari kedua kegiatan belajar itu merupakan patokan yang bersifat umum. Artinya, patokan itu dapat digunakan sebagai dasar penyusunan setiap buku teks. Disimpulkan bahwa dalam penyusunan buku teks digunakan dua patokan. Patokan pertama bersifat umum yang berlaku bagi setiap buku teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurir Aziza. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi. Selamat menyaksikan. Menurut Mukhlis, ada 4 landasan dalam penulisan buku teks, yaitu landasan keilmuan, landasan pendidikan dan keguruan, landasan kebutuhan siswa, landasan keterbacaan materi, dan bahasa yang digunakan. Kesimpulan, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam ilmu pendidikan dengan maksud-maksud dan tujuan instruksional. Nah, yang diperlengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu proses pembelajaran. Buku teks berkaitan sekali dengan kurikulum. Keratan hubungan buku teks dengan kurikulum dapat diumpamakan, digambarkan, atau dibandingkan dengan hubungan antara air dengan tebing. Patokan penyusunan dalam buku teks yang dijabarkan dari kedua kegiatan belajar itu merupakan patokan yang bersifat umum. Artinya, patokan ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan setiap buku teks.